Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salve damai Kristus beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Rabu 18 September 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Saudara-saudari yang terkasih, SMS atau susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah adalah salah satu misi iblis di dalam dunia ini untuk merasuki hati umat manusia agar selalu mencari kelemahan dan kekurangan orang lain, sehingga terciptalah kebencian, fitnah, dan dendam. Ini adalah misi iblis kepada hati manusia, agar manusia tidak hidup dalam damai, tidak hidup dalam kasih, tapi hidup dalam kebencian dan amarah yang bermodalkan fitnah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini dikatakan saat Yohanes Pembaptis tidak makan roti dan tidak minum anggur, orang-orang mengatakan Yohanes Pembaptis itu kerasukan setan. Tapi saat Anak Manusia datang makan dan minum anggur, orang pun mengatakan dia adalah pelahap, peminum, sahabat para pemungut cukai. Nah, apapun yang diperbuat orang bila ia berbuat baik, akan selalu dicari jalan untuk memfitnahnya. Kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis yang tidak makan roti dan minum anggur tetap disalahkan. Dan saat Anak Manusia datang makan dan minum anggur juga disalahkan. Lalu mana yang benar? Tidak ada yang benar di mata orang-orang yang telah dirasuki iblis, karena semua harus disalahkan, sehingga terjadilah ketidakdamaian, hilanglah cinta kasih. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat bagaimana bila ditanya apa salahku sehingga ia begitu kepadaku, ini sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Sebab tidak harus ada awal kesalahan sehingga ada kesalahan berikutnya. Sebab perbuatan setan tidaklah selalu harus pembalasan, tapi dia menciptakan suatu masalah agar manusia saling membenci, agar dunia tidak tercipta kedamaian. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia maya, bila kita aktif melihat perkembangan dunia maya tentang iman, kita akan dapat melihat bagaimana munculnya apologit anti gereja Katolik yang selalu mencari-cari kesalahan, kekurangan. Walaupun bukan suatu kesalahan, mereka akan mengolah menjadi suatu kesalahan. Walaupun bukan suatu kekurangan, mereka akan mengolah menjadi suatu bentuk kekurangan untuk mempengaruhi pendengar, pembaca, dan penonton. Tujuannya apa? Untuk menggoyahkan iman umat Allah. Ini adalah salah satu kerja iblis di dunia ini. Namun, apapun yang mereka perbuat, kita sebagai umat Katolik, kita harus tetap berpegang teguh. Iman kita sudah final. Pengajaran dalam gereja sudah final. Apapun kata dari apologit yang ingin menyesatkan, bukan menjadi acuan bagi kita. Bila kita ingin menggali lebih dalam tentang iman kita, tanyalah kepada para petinggi gereja yang berwenang untuk memberi pengajaran. Percayalah, penyesatan itu akan selalu ada. Tanggapan miring akan selalu ada.
Bukan hanya sekarang, bahkan kepada Yohanes Pembaptis juga ada. Kepada anak manusia sendiri juga ada. Dan tidak heran bila sekarang pun penghujatan-penghujatan itu akan tetap ada. Namun percayalah, iman kita akan Kristus lewat tradisi, magisterium, terutama kitab suci yang telah dikanonkan gereja kita adalah pengajaran yang resmi dan tidak mungkin salah. Semoga dengan renungan hari ini kita semakin teguh melawan, menghempang semua rongrongan yang selalu mencari kelemahan, menciptakan suatu kekurangan-kekurangan untuk membuat kita jauh dari iman akan Kristus lewat gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Amin. Tuhan memberkati.